Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMCTV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang dua penyakit yang sangat berbahaya. Dua penyakit yang sangat berbahaya ini bukan dari hasil riset saya sendiri, bukan. Tapi ini kata seorang yang sangat alim dan karya-karyanya luar biasa, ilmu-ilmunya bersanad, diperoleh dari guru, bukan dari hasil belajar sendiri. Jadi banyak santri-santri beliau, baik di Indonesia atau di daerah-daerah yang lain. Subhanallah. Jadi ada dua penyakit, kata beliau, apabila dua penyakit ini menjangkiti seseorang, maka ini sangat berbahaya sekali. Apa dua penyakit itu? Akan saya jelaskan langsung melalui perkataan beliau. Jadikan makanya, ayo silahkan saksikan dan dengarkan baik-baik. Semoga apabila ada salah satu di antara kita yang terjangkit penyakit ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan kita selamat dari dua penyakit ini ke depannya. Juga baik kita, juga keluarga-keluarga kita. Oke, akan saya bacakan langsung ya teman-teman. Qala Syekhuna al-Ghali Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu wa nafa'ana bihi. Guru kami berkata, Syekh Abdullah Al-Harari, semoga Allah merahmatinya. Kata Syekh, dua penyakit apa yang berbahaya itu? Penyakit yang berbahaya yang pertama, kata Syekh, adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi kebodohan ini kalau terjangkit, kalau salah satu di antara kita terkena penyakit bodoh, ini sangat berbahaya sekali. Orang bodoh itu mudah dibodohin. Udah bodoh jadi bisa dibodohin. Iya, orang bodoh itu berbahaya sekali. Bodoh dalam ilmu agama justru jauh lebih berbahaya lagi. Karena ilmu agama ini memang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Kenapa? Karena ketika tidak mengetahuinya, maka bahayanya besar sekali. Bahayanya itu bisa menimpa seseorang melalui tiga hal. Dari perkataannya, dari perbuatannya, dan dari keyakinannya. Apabila salah satu di antara tiga ini sudah tidak bisa dijaga dengan ilmu, ini sangat berbahaya sekali. Dan makanya bahkan oleh salah seorang ulama dikatakan, yaitu oleh Ibnu Ruslan, di dalam salah satu karyanya, Mawahibus Somad kalau nggak salah, di sana dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang, kata beliau itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang tidak mengetahui ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu mardud, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Ya, karena nantinya mau melakukan apapun kalau tidak berdasarkan ilmu, gimana? Oh, memang semuanya harus ada ilmunya, harus tahu ilmunya. Kan makanya kata Imam Asy-Syafi'i itu,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Ini masalah dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin tahu, ingin mendapatkan akhirat, ingin menggapai kebahagiaan di akhirat, ya harus dengan ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya gimana? Jadi bahaya, bahaya sekali. Jadi orang yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, ya harus tahu ilmunya juga. Ya dalam segala hal. Jadikan makanya akhirnya oleh para ulama, di dalam ilmu agama itu, kan kemudian dibagi menjadi dua bagian. Ada ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam, dan ada ilmu yang hanya yang dari setiap muslim itu ada yang ada kewajiban tersendiri, yaitu ilmu pokok, itu harus diketahui oleh setiap muslim. Setiap muslim harus mengetahuinya. Tapi ada juga yang bukan merupakan kewajiban. Seperti itu. Jadi juga ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Jadikan makanya ayo agar kita tidak terjangkit penyakit bodoh ini, jadikan makanya dari sekarang, ayo tingkatkan kualitas belajar kita. Dikatakan tingkatkan kualitas belajar kita, ya kesampingkan yang lain. Kurangi kesibukan-kesibukan yang lain. Kita sibukkan dengan mencari ilmu, belajar ilmu agama kepada guru yang benar. Bukan kepada buku langsung. Buku tidak cukup. Buku itu hanya mengulang apa yang telah didapatkan dari guru-guru kita. Bukan kita disuruh membaca buku sebanyak-banyaknya, ya. Ya sebenarnya nggak masalah, asalkan digurukan itu bukunya. Artinya atas bimbingan guru. Kalau tanpa bimbingan guru ya jangan. Jadi harus ada bimbingan guru, bukan baca sendiri. Dikatakan dari hasil bimbingan guru, misalnya oleh gurunya, kamu baca ini. Nanti yang nggak ngerti, tanya. Misalnya. Atau langsung dibaca di depan guru, itu lebih baik. Dibaca di depan guru langsung. Jadikan makanya, karena ketika guru itu nyuruh baca, kita tinggal lihat gurunya benar-benar tahu nggak tentang kita. Dan orang yang berhati-hati nggak? Kalau beliau adalah orang yang sangat berhati-hati, berarti sudah tahu bahwa isi di dalam buku yang disuruh baca ke kamu itu memang sudah benar-benar akan kamu pahami semua. Dan sudah beliau ajarkan kepada kamu, biasanya gitu. Jadikan makanya ayo hindari dari satu penyakit ini. Penyakit bodoh. Kemudian al-jahlu, ini yang pertama. Wal kibru, sombong. Nah, sombong ini lagi bahaya, teman-teman. Sombong bahaya banget. Karena ketika sombong, ini biasanya mudah meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Sombong. Salah satu penyebab sombong itu, salah satunya diakibatkan oleh merasa lebih baik dari orang lain. Merasa dia nomor satu, tidak ada duanya. Ini bahaya. Nah, dua penyakit ini bahayanya apa? Dilanjutkan oleh Syekh, idza jitama'a, apabila dua-duanya berkumpul, yaitu kebodohan dan kesombongan, apa dampaknya? Pada apa? Penyakit apa ini? Asyaddul amradil qalbiyah. Ini adalah penyakit hati yang luar biasa, yang sangat berbahaya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh,
Al-jahilul mutakabbiru dzambuhu asyaddu min ghairihi. Orang bodoh dan sombong dosanya lebih besar dari yang lainnya. Subhanallah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang pertama, dari kebodohan. Yang kedua, dari kesombongan. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Kan makanya, untuk menanggulangi, menghilangkan kesombongan, ini biasanya ya harus berilmu memang. Harus berilmu. Karena ketika bodoh itu justru yang membangkitkan sifat sombong. Biasanya. Kenapa? Ya nggak ada yang nonton. Karena dikuasai oleh dunianya. Atau karena nggak mau jangan sampai ada orang yang lebih tinggi darinya, lebih berpengalaman, lebih sukses dari dirinya. Kadang seperti itu. Jadi kan makanya, ayo selamatkan diri kita dari kebodohan dengan cara banyak belajar, selamatkan dari sombong, ya dengan cara kualitas belajar, kualitas gurunya harus benar-benar diperhatikan. Belajar ke siapa, ke siapa. Ini hati-hati beneran dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kita itu belajar tanpa guru, sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi kan makanya, ayo, kan kalau misalnya teman-teman melihat, dari apa yang saya sampaikan ada yang salah, tidak benar, kurang tepat, silahkan di komen ya teman-teman, luruskan. Karena paling tidak apa yang saya sampaikan ini, hanya mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Saya berharap itu, mudah-mudahan kita semuanya bareng-bareng nantinya berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, bagikan ke yang lain video ini dan video-video yang lain, coba bagikan. Jangan hanya berhenti di tangan teman-teman. Jangan hanya ditonton oleh teman-teman, tapi yang lain juga sebisa mungkin juga nonton. Kenapa? Karena ketika teman-teman membagikan ke yang lain dan yang lain itu nanti nonton dan ngambil manfaatnya, apa yang terjadi? Kemudian dia mengamalkan, maka teman-teman akan mendapatkan pahala yang sama. Sudah sering kita dengar dari guru-guru kita, kan? Apa? Kata guru-guru kita, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi kan makanya, ambil kesempatan ini dengan cara bagikan ke yang lain, atau sampaikan apa yang kalian dapatkan kepada yang lain. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain yang nantinya juga akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ingatkan saya apabila ada hal-hal yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.